Halo Sobat Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh di channel Babat Kediri. Pada kesempatan kali ini, kita akan melangkah menembus jejak masa lalu Nusantara, mengunjungi sebuah candi sunyi yang menyimpan kisah besar dari era Majapahit, yaitu Candi Brau di kawasan Trowulan, Mojokerto. Candi ini bukan sekedar tumpukan bata merah, tetapi saksi bisu perjalanan spiritual, kekuasaan, dan peradaban besar yang pernah berjaya di tanah Jawa. Apa sebenarnya fungsi Candi Brau? Siapa yang membangunnya? Dan rahasia apa yang masih tersimpan di balik dinding batanya? Mari kita kupas bersama kisah dan sejarahnya hanya di Babat Kediri. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa subscribe channel Babat Kediri, nyalakan lonceng notifikasinya, agar sedulur kabeh tidak ketinggalan kisah sejarah, situs kuno, dan jejak peradaban Nusantara yang penuh makna. Candi Brau berada di kawasan Trowulan, Mojokerto, yang diyakini sebagai pusat kerajaan Majapahit. Nama Brau diduga berasal dari kata Wanaru atau Warahu yang tertulis dalam prasasti Ala Santan. Candi ini mulai mendapat perhatian serius pada masa kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20. Saat ditemukan, bangunan candi sudah tertimbun tanah dan ditumbuhi semak belukar, hingga kemudian dilakukan pemugaran secara bertahap. Berbeda dengan banyak candi lain di Jawa Timur, Candi Brau tidak memiliki relief atau arca yang jelas. Justru inilah yang membuatnya semakin misterius. Fungsi Candi Brau. Para ahli meyakini bahwa Candi Brau adalah candi pemujaan biasa, melainkan berfungsi sebagai candi kremasi atau tempat pendarmaan abu jenazah raja-raja Majapahit. Hal ini diperkuat dengan struktur bata merah khas Majapahit, ruang utama yang menyerupai bilik ritual, minimnya ornamen pemujaan dewa tertentu. Candi Brau diyakini menjadi tempat sakral, penghubung antara dunia manusia dan alam leluhur. Candi Brau bukan hanya peninggalan fisik kerajaan Majapahit, tetapi juga ruang spiritual yang syarat makna tentang perjalanan hidup dan kematian dalam kepercayaan Jawa kuno. Sebagai candi yang diyakini berfungsi untuk kremasi atau pendarmaan, Candi Brau melambangkan proses pelepasan raga menuju kesempurnaan jiwa. Api dalam ritual kremasi tidak dimaknai sebagai kehancuran, melainkan sebagai penyucian pengantar roh agar kembali menyatu dengan asal mula kehidupan. Bangunan Candi Brau yang sederhana tanpa relief dewa-dewi mencerminkan ajaran spiritual tingkat tinggi, bahwa pada tahap akhir kehidupan manusia tidak lagi terikat pada simbol, bentuk, atau kemegahan duniawi. Letaknya di kawasan pusat Majapahit juga memperkuat makna bahwa kematian seorang raja atau tokoh besar bukanlah akhir, melainkan peralihan menuju alam leluhur, di mana roh tetap menjaga keseimbangan dan keselamatan kerajaan. Dalam pandangan spiritual Jawa, Candi Brau menjadi simbol keseimbangan antara raga dan jiwa, hubungan manusia dengan leluhur dan alam semesta, serta siklus abadi lahir, hidup, dan kembali. Hingga kini, aura sakral Candi Brau masih dipercaya kuat. Banyak peziarah datang untuk meminta, tetapi untuk hening, mengenang, dan melaraskan batin dengan jejak kebijaksanaan masa lalu. Di balik bangunan bata merahnya yang sederhana, Candi Brau dipercaya masyarakat sekitar sebagai tempat yang sangat sakral. Sejak dulu,
Candi ini tidak dipandang sebagai bangunan kuno, melainkan gerbang sunyi antara dunia Majapahit dan alam leluhur Majapahit. Salah satu mitos yang paling dikenal menyebutkan bahwa ruh para raja dan bangsawan Majapahit masih menjaga kawasan Candi Brahu, bukan untuk menakuti, melainkan sebagai penyeimbang agar tempat ini tetap suci dan tidak diperlakukan sembarangan. Masyarakat percaya orang yang datang dengan niat tidak baik, bersikap sombong, atau berbicara kasar sering merasakan hal ganjil, mulai dari perasaan sesak, gelisah, hingga kehilangan arah saat berada di sekitar candi. Sebaliknya, mereka yang datang dengan hati tenang justru merasakan keteduhan batin. Adapun pula cerita turun-temurun tentang cahaya samar yang kadang terlihat di malam hari di sekitar Candi Brahu. Candi ini diyakini sebagai simbol energi spiritual atau pertanda bahwa tempat tersebut masih hidup secara batin meski telah ditinggalkan ratusan tahun lalu. Mitos lainnya menyebutkan bahwa Candi Brahu kerap dijadikan tempat tirakat atau semedi oleh orang-orang tertentu, bukan untuk meminta kekayaan atau kekuasaan, tetapi mencari kejernihan pikiran dan keselarasan jiwa. Karena itu hingga kini warga sekitar memegang pesan luhur. Datanglah ke Candi Brahu dengan sikap hormat, jaga ucapan, dan niatkan hanya untuk belajar serta mengenang kebesaran masa lalu. Candi Brahu memiliki hubungan erat dengan raja-raja bangsawan kerajaan Majapahit. Meskipun tidak secara langsung disebutkan nama raja tertentu dalam prasasti yang ditemukan di lokasi candi, para sejarawan meyakini bahwa Candi Brahu berfungsi sebagai candi pendarmaan, yaitu tempat penyimpanan abu jenazah atau pelaksanaan ritual kremasi bagi raja, keluarga istana, atau tokoh penting Majapahit. Dalam tradisi Hindu-Buddha Jawa, raja yang wafat tidak sekedar dimakamkan secara spiritual agar rohnya menyatu dengan alam dewa dan leluhur. Letak Candi Brahu di kawasan Trowulan yang merupakan pusat pemerintahan Majapahit memperkuat dugaan bahwa candi ini berkaitan langsung dengan ritual kerajaan, bukan untuk masyarakat umum. Bangunannya yang besar, kokoh, dan sakral menunjukkan bahwa candi ini diperuntukkan bagi kalangan elit kerajaan. Tidak ada arca dewa atau relief juga memberikan makna penting. Ritual di Candi Brahu lebih menekankan bahwa pelepasan jiwa raja bukan pemujaan simbolik. Ini menandakan ajaran spiritual tingkat tinggi yang dianut Majapahit, di mana raja dipandang sebagai penghubung antara dunia, manusia, dan kosmos. Dalam kepercayaan Jawa kuno, roh raja yang telah didharmakan dipercaya tetap berperan sebagai pelindung dan penyeimbang kerajaan, meskipun secara raga telah tiada. Karena itulah Candi Brahu tidak hanya menjadi bangunan kematian, tetapi juga penjaga spiritual kejayaan Majapahit. Hingga kini, tidak ada prasasti pasti yang tegas menyebutkan nama raja yang didharmakan di Candi Brahu. Namun, para sejarawan dan arkeolog mengajukan beberapa dugaan kuat berdasarkan lokasi, fungsi, dan periode bangunannya. Yang pertama, raja-raja awal Majapahit. Candi Brahu diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-14, masa awal hingga pertengahan kejayaan Majapahit. Karena itu, candi ini diduga berkaitan dengan raja-raja generasi awal ketika Trowulan mulai berkembang sebagai pusat kerajaan. 2. Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana sebagai pendiri Majapahit. Yang ketiga, Jaya Negara. Raja kedua Majapahit ini wafat dalam situasi tragis. Yang keempat, keluarga istana dan bangsawan tinggi. Yang kelima, simbol kesinambungan kekuasaan.
Candi Brahu tidak berdiri untuk satu raja-raja, melainkan sebagai ritual berkelanjutan. Disinilah kematian dipahami sebagai bagian dari kesinambungan kekuasaan Majapahit agar roh para leluhur tetap menjaga kerajaan. Candi Brahu mengajarkan kepada kita bahwa kejayaan sebuah kerajaan tidak hanya tercatat dalam perang dan kekuasaan, tetapi juga dalam cara mereka memuliakan kehidupan dan kematian. Di balik bata merah yang sunyi, tersimpan nilai spiritual tentang pelepasan, penghormatan kepada leluhur, dan kesinambungan peradaban Majapahit. Candi ini bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan pengingat bahwa sejarah hidup melalui kesadaran kita untuk menjaga dan memahaminya. Semoga kisah Candi Brahu ini menambah wawasan, menumbuhkan rasa hormat, dan memperkuat kecintaan kita pada warisan budaya Nusantara. Terima kasih sudah menyimak bersama Babat Kediri. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar kisah sejarah Tanah Jawa terus lestari dan dikenal generasi mendatang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam budaya, rahayu, salam sejarah Nusantara.